Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang outlook investasi di tahun 2024, apa dan bagaimana strategi dalam berinvestasi. Dan di video kali ini kita akan sharing tentang side hustle atau penghasilan tambahan yang teman-teman bisa dapatkan di era digital saat ini. Apa saja ide untuk side hustle di tahun 2024? Mari kita belajar bareng. Di sesi kali ini, saya akan membagi topik pembahasan kita menjadi 4 bagian, yaitu pentingnya melakukan riset dasar sebelum menyediakan atau menawarkan produk maupun jasa, lalu peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai side hustle di era digital ini, dan bagaimana memaksimalkan konversi atau transaksi dari produk maupun jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah manajemen profit, bagaimana kita membagi dan mengelola penghasilan tambahan yang kita dapatkan. Dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman ya bahwa apa yang saya sampaikan pada video ini adalah hasil riset dan analisis yang saya lakukan dengan menyadur beberapa informasi dan juga praktek yang saya lakukan. Kebetulan di video ini kita akan membahas dan mention beberapa produk dan brand, dan kebetulan saya sama sekali tidak disponsori atau tidak terafiliasi dengan produk tersebut. Jadi saya coba menyampaikan review saya seobjektif mungkin. Hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum mengetahui potensi dan peluang untuk menghasilkan pendapatan di era digital saat ini adalah melakukan riset dan analisis. Jadi bukan suatu penelitian yang sistematis, tapi teman-teman cukup melakukan beberapa langkah riset sederhana supaya apa yang menjadi proyek kita nantinya bisa lebih maksimal dan lebih tepat sasaran. Dalam buku yang berjudul Principle of Marketing yang ditulis oleh Prof. Philip Kotler dari Northwestern University, buku ini adalah edisi ke-17 yang terbit pada tahun 2018. Jadi Prof. Kotler menyampaikan bahwa pemahaman yang baik tentang pasar adalah kunci kesuksesan dalam pemasaran. Jadi semua aktivitas, pekerjaan sampingan, side job, side hustle, atau apapun istilahnya, selama aktivitas itu untuk menghasilkan uang, maka pasti itu berhubungan dengan pemasaran. Dan langkah awal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita melakukan riset dan apa yang perlu kita pahami. Lebih lanjut dalam buku ini ya, hal pertama yang perlu kita tentukan adalah target audience, atau kita biasa mendengar istilah segmentasi. Siapa atau kelompok apa yang menjadi target dari pemasaran kita? Secara demografi, golongan usianya berapa? Apakah mereka Gen Z, generasi milenial, baby boomers, atau umum? Termasuk jenis kelamin dan tingkat pendidikannya. Lalu faktor geografis, mereka berada di mana nih? Di perkotaan kah? Di daerah atau di pedesaan? Karena ini bisa mempengaruhi cara kita menyampaikan penawaran dan mempengaruhi preferensi dan kebutuhan calon customer kita. Lalu psikologis dan perilakunya gimana? Kita perlu tahu nih, hobi dan minatnya apa, ketertarikannya seperti apa, bagaimana interaksi mereka dengan sebuah merek dan brand, lalu kecenderungan mereka dalam penggunaan teknologi itu seperti apa. Misalkan media sosial apa yang mereka tuh intens di sana agar kita bisa menempatkan penawaran produk kita di sana. Selain itu, faktor penting lainnya adalah teman-teman harus tahu nih apa yang menjadi kebutuhan dari target audiens kita, karena ini akan memudahkan kita untuk menyentuh personalitinya. Zig Ziglar, seorang penulis dan tokoh dalam dunia bisnis itu pernah berkata, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan jika Anda membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi ini kunci ya teman-teman, untuk kita bisa menentukan nih nantinya produk atau jasa apa nih yang akan kita tawarkan. Lalu yang perlu kita perhatikan juga dan harus menjadi komitmen ya teman-teman adalah gimana membangun dan menjaga kepercayaan pelanggan. Bagaimana kita bisa memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi mereka, termasuk after sellingnya. Kita jangan putus setelah closing, karena bisa jadi mereka mendapatkan kendala yang perlu kita tangani atau mungkin kita perlu ganti. Saya memberikan satu contoh kasus di beberapa tahun kemarin, tepatnya saat COVID-19, di mana semua aktivitas itu dialihkan ke digital. Saya kebetulan seorang pengajar di salah satu kampus dan saya mempelajari riset secara marketing bahwa dosen-dosen, guru, trainer itu tuh lagi butuh platform untuk bisa berinteraksi dengan para murid mereka, siswa mereka, atau mahasiswa mereka. Dan tidak sedikit mereka tuh kebingungan ketika akan check out atau berlangganan dengan suatu aplikasi. Sebutlah Zoom Meeting gitu ya. Karena itu harus butuh kartu kredit dan harganya juga lumayan. Maka ini jadi peluang dan momentum bagi saya untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
Maka waktu itu saya menjadi reseller aplikasi Zoom Meeting yang berlisensi ya, dan saya berafiliasi dengan rekan saya, sehingga saya bisa dapat harga yang lebih murah, lalu saya tawarkan ke teman-teman dosen dan juga tenaga pengajar. Dan itu nggak ada modal, produknya memenuhi kebutuhan target audiens saya. Dan lebih pentingnya adalah karena ini produk digital, kadang-kala customer itu butuh orang yang bisa dipercaya, yang bisa berinteraksi dengan mereka itu after selling, sehingga penjualan saya itu lebih meningkat. Let's say saya bisa profit di angka 150 sampai $200 per bulannya, dan lumayan lah untuk menambah portofolio di instrumen investasi. Sebenarnya ada banyak sekali potensi penghasilan yang teman-teman bisa dapatkan di era digital ya. Karena semuanya serba instan dengan teknologi. Apalagi sudah ada AI yang bisa banget bantuin kita dalam mengoptimalkan kerjaan. Termasuk juga pemanfaatan berbagai platform seperti e-commerce gitu ya. Kita nggak perlu lagi nih ke pasar. Lalu pemanfaatan media sosial. Kita bisa terhubung dengan orang lain, bahkan pun yang belum kita kenal gitu ya. Kita bisa mengatur spesifikasi dan segmentasinya. Cuma kadang-kala nih, kitanya yang nggak menggunakan sosmed tersebut tuh untuk mendapatkan penghasilan. Terus sumber penghasilan dari digital ini ya teman-teman, ada yang sifatnya cepat, instan, ada juga yang sifatnya itu jangka panjang, yang butuh waktu dan proses. Bergantung dari konsistensi dan komitmen kita ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba nih share ke teman-teman peluang yang terhitung cukup cepat dan hasilnya mungkin lumayan gitu. Dan saya akan compare juga dengan cara-cara konvensional yang justru mungkin sering teman-teman dapatkan di video-video edukasi lainnya. Yang pertama, teman-teman bisa jadi afiliator, reseller, dropshipper, dan sejenisnya. Intinya menawarkan dan menjual produk orang lain, tapi secara online, secara digital. Dalam hal ini ada affiliate yang penghasilannya itu lumayan besar. Bahkan praktek yang saya lakukan pernah potensi dalam sehari itu mencapai ratusan ribu rupiah, yaitu sebagai afiliator aplikasi. Bedanya, kalau teman-teman jadi afiliator e-commerce, misalkan nih, teman-teman bagiin link produk dari Shopee atau Tokopedia ke TikTok, mungkin ke status WA, ke Instagram, dan lain-lain. Ini keuntungannya relatif sangat kecil ya. Nah, bedanya kalau kita afiliator aplikasi, ada beberapa aplikasi yang menawarkan bonus affiliate itu yang lumayan. Yang pertama, aplikasi bank digital Sibank. Cara kerjanya mudah ya, teman-teman bisa download dan install aplikasinya, register. Teman-teman juga bisa pakai kode referral saya di deskripsi video ini. Lalu setelah berhasil, teman-teman bisa klik menu referral, bagikan link dan kodenya ke keluarga, ke teman-teman terdekat, atau siapapun yang bisa teman-teman jangkau. Satu user baru yang registrasi dari kode referral kita nih, maka kita akan dapat bonus sebesar Rp25.000. Dan menariknya, user baru atau teman kita yang kita ajak tadi, itu dapat bonus juga atau reward Rp10.000. Jadi total bonusnya itu Rp35.000. Ini tentu ada syarat dan ketentuannya, teman-teman. Harus punya saldo minimal Rp50.000 dan itu kita hold selama 3 hari. Terus dari sisi keamanan, Sibank ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK dan LPS ya, teman-teman. Jadi secara regulasi juga relatif aman. Ini ya, kalau teman-teman asumsikan bisa ngajak 10 orang nih untuk registrasi, maka teman-teman tuh bisa dapat setidaknya Rp250.000 dan masing-masing yang teman-teman ajak itu juga dapat Rp10.000. Jadi worth it lah sebagai penghasilan tambahan. Aplikasi lain ada Neobank, ini juga sistem kerjanya sama, kita bisa dapat Rp30.000 dan teman yang kita ajak itu bisa dapat Rp10.000. Terus aplikasi investasi seperti Peluang, kita bisa dapat reward potensial itu di range Rp15.000 sampai dengan Rp75.000 per user yang kita ajak. Terus ada aplikasi Makmur juga yang khusus untuk investasi reksadana. Kita tuh bisa dapat Rp10.000 dan teman yang kita ajak itu juga dapat Rp10.000 dalam bentuk investasi reksadana. Dan banyak banget ya teman-teman aplikasi-aplikasi yang menawarkan reward bagi afiliator aplikasinya. Sisa gimana nih kita bisa menawarkan produk-produk itu ke orang lain. Termasuk juga yang harus kita perhatikan adalah apakah aplikasi itu sudah berizin dan diawasi oleh OJK maupun LPS. Yang kedua, teman-teman, kita bisa jadi konten kreator, di mana teman-teman memproduksi atau membuat berbagai konten digital dan mendistribusikan konten-konten tersebut di berbagai platform media digital. Sumber penghasilan yang paling cepat adalah dari monetisasi. Mungkin jangka panjangnya ya, teman-teman bisa berpeluang jadi influencer dan bisa di-endorse, tapi rasa-rasanya dengan banyaknya konten kreator saat ini, untuk mencapai hal itu tuh kayaknya salah satu challenge ya. Tapi ada jalan yang cepat untuk bisa menghasilkan pendapatan melalui monetisasi. Nah, monetisasi seperti yang kebanyakan orang tahu itu melalui Google AdSense. Jadi, semisal teman-teman buat channel YouTube atau bisa juga buat blog, lalu dimonetize dan mendapatkan bagi hasil dari iklan gitu ya. Tapi untuk syarat monetisasi Google, ini butuh waktu ya teman-teman. Untuk YouTube, kita harus minimal punya 1.000 subscriber dan juga 4.000 menit jam tayang.
Kalau blog, kita mesti punya usia blog yang cukup lama dan tulisan-tulisan yang kita masukkan atau kita buat di blog itu harus unik dan berkualitas. Dan ada proses reviewnya. Kita mesti ajukan dulu nih ke Google. Lalu pihak Google akan mereview dan menyetujui. Setelah diterima pun kita harus nunggu lagi setidaknya 1,3 juta penghasilan baru kita bisa cairkan. Monetisasi dalam hal ini yang saya maksud yang bisa cepat itu adalah menggunakan aplikasi Adstera. Kita berperan sebagai publisher dan kita bisa langsung mengatur tampilan yang akan muncul pada blog kita. Jadi teman-teman hanya buat blog ya, even itu blog gratis ya atau WordPress, kemudian buat temanya, teman-teman tentukan niche-nya dari blog tersebut biar spesifik gitu ya. Misalkan niche-nya tentang pendidikan, investasi, kesehatan. Sajikan informasi-informasi yang relevan sesuai segmentasi yang kita targetkan. Lalu kita bisa atur iklannya melalui Adstera. Dan itu nggak perlu di-review dari Google AdSense. Jadi langsung muncul iklannya. Terus pilihan yang ketiga untuk menghasilkan pendapatan tambahan adalah menjadi freelancer. Di era digital ini sudah banyak banget situs-situs yang membuka peluang side hustle bagi siapapun. Contohnya nih, teman-teman bisa buka situs fastwork.id dan daftar sebagai freelancer. Ada banyak kategori sesuai skill dan kemampuan teman-teman. Nah, sekarang juga sebenarnya nggak terbatas lagi ya. Teman-teman bisa belajar berbagai skill dan kemampuan di banyak platform dan sifatnya gratis. Saran saya, asah kemampuan dulu sambil punya portofolio, lalu maksimalkan untuk menjual skill berupa jasa ke orang ataupun perusahaan yang membutuhkan. Freelancer lain yang lumayan juga dari sisi profit adalah menulis novel pada aplikasi novel digital. Ini juga lumayan besar ya teman-teman. Terutama teman-teman yang suka coret-coret atau mungkin suka nulis-nulis diary gitu ya. Nah, coba buat ceritanya di novel digital ini. Teman-teman bisa buka dan daftar di novelme.com atau bisa juga di goodnovel.com. Saya tahu ya ada beberapa penulis novel digital ini itu bisa dapat penghasilan jutaan sampai puluhan juta per bulannya. Terus yang keempat, teman-teman, side hustle atau pendapatan lain yang bisa menjadi peluang untuk kita di era digital ini adalah sebagai edukator. Apapun profesi teman-teman ya, even masih mahasiswa pun, ini jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Contohnya teman-teman kerja di kantor pajak gitu ya, teman-teman bisa buka kelas tentang pajak, tentang akuntansi dasar dan sebagainya. Buat kelas atau webinar online. Atau mungkin nih teman-teman masih kuliahnya di jurusan apa? Gizi misalnya. Buat webinar atau seminar tentang diet. Gak mesti teman-teman sebagai narasumbernya. Minta tolong ke dosen atau profesional, tapi teman-teman yang manage kegiatannya. Jadi event organizer-nya. Dan teman-teman bisa mendapatkan double income dari kegiatan seperti itu. Bisa dapat dari HTM peserta dan juga dapat dari sponsor kegiatan yang turut serta ikut ngedukung dalam event kita itu. Ada banyak ya sebenarnya ide dan potensi penghasilan di era digital saat ini, dan 4 hal tadi yang mungkin secara praktis lebih instan dan secara profitable juga lebih lumayan besar dari potensi lainnya. Tapi kalau teman-teman punya ide atau peluang side hustle di era digital ini, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Lalu gimana nih memaksimalkan konversi atau closing kita dengan 4 pekerjaan sampingan di atas? Pertama, komitmen dengan waktu. Karena ini adalah pekerjaan sampingan, pekerjaan tambahan, maka baik teman-teman sebagai mahasiswa atau pekerja, ada ekstra waktu yang dibutuhkan dan nggak ada cara yang tepat kecuali teman-teman komit dan konsisten terhadap waktu. Jam 8 sampai jam 5 sore misalkan harus kerja atau kuliah, maka waktu malam atau dini hari itu harus terjadwal untuk teman-teman gunakan dan investasikan waktunya di jalan ini. Atur alarm, buat target pekanan gitu ya, paksa diri, dan ketika mulai drop, gak apa-apa, break aja sejenak, nonton Netflix misalkan, ngopi, atau apapun yang bisa nge-charge energi otak kita. Terus yang kedua, kalau teman-teman milih affiliate atau jual produk digital, cara terbaiknya adalah ya door to door. Udah paling efektif teman-teman menawarkan langsung kepada target audiens kita yang memang sedang membutuhkan. Kita udah riset nih di awal, ya udah kita langsung tawarkan japri atau pas ketemu sampaikan kalau teman-teman sudah punya produk atau jasa yang bisa bantu mereka. Contoh affiliate aplikasi nih, langsung tawarkan benefitnya. Kamu mau uang jajan 25.000 nggak? Nih, install nih aplikasinya, registrasi. Terus cara ketiga, pengembangan diri atau upgrade skill teman-teman. Bangun portofolio dan usahakan lampaui ekspektasi customer. Semisal kita lagi freelance nulis naskah artikel, pelanggan minta 15 artikel. Ya nggak apa-apa, kita kasih 17 atau 18 artikel sebagai bentuk loyalitas dan excellent service kita ke rekanan kita. Karena dengan melampaui ekspektasi itu, kita tuh bisa banget dapat repeat order atau mungkin rekomendasi dari customer ke calon customer lainnya. Terakhir, manfaatkan tools. Sekarang udah banyak banget platform yang bisa bantu kita sebagai jalan ninja gitu ya. Teman-teman mau editing atau create design, gak mesti lagi nguasain Photoshop, gak mesti lagi nguasain Corel Draw misalkan. Ada Canva,
ada AI generate. Dan sudah banyak template yang gratis gitu. Ada banyak tools AI yang bisa kita gunakan. Contoh, teman-teman mau buat artikel sebagai freelance menulis naskah, teman-teman bisa pakai ChatGPT, bisa pakai DevGPT, atau Jasper, dan berbagai tools teks lainnya. Nah, kalau nih teman-teman udah dapat penghasilan dari side job ini ya, pasti ngaruh banget ke psikologis. Jadi kita mesti bijak ya, mengelola penghasilan dari pekerjaan sampingan kita. Saran saya, gunakanlah untuk hal yang produktif. Sebisa mungkin harus dipisahkan nih antara keuangan kita dari proyek sampingan dan keuangan pribadi yang kita hasilkan dari pekerjaan tetap. Teman-teman mesti sadar ya, agar pendapatan tambahan ini tuh tidak digunakan untuk kebutuhan utama. Kalau memang sedari awal pendapatan tetapnya tidak mencukupi kebutuhan dalam satu circle, petakan kembali kebutuhannya, hiduplah secara sederhana sesuai penghasilan tetap teman-teman. Penghasilan dari side job ini sifatnya tuh nggak menentu ya. Bisa aja dalam sebulan kita bisa dapat atau nggak sama sekali. Jadi ketika kita dapat, usahakan kita hanya mengeluarkan di dua jalan ini. Yang pertama, kita investasikan untuk menambah portofolio investasi kita, atau kita gunakan untuk upgrade produktivitas kita. Misal teman-teman buat upgrade spek komputernya atau laptopnya ya, atau kita bisa pakai misalkan buat beli kursi yang nyaman biar kita tuh bisa lebih betah untuk ngerjain project freelance-nya. Atau teman-teman bisa pakai buat course biar dapat sertifikat atau lisensi, yang mana ini juga bisa jadi rekognisi buat teman-teman. Branding personalnya lebih kuat lagi, dan juga ini bisa jadi daya jual gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan video ini setidaknya teman-teman bisa terpikirkan untuk mau memulai peruntungan di side hustle atau kerjaan sampingan. Atau buat teman-teman yang udah jalan bisa lebih semangat lagi dan semakin profit lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.